Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wiki Nindari dengan nomor induk mahasiswa 860475189 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJUT Palembang. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dari tutor pembimbing Ibu Eka Rosita, SPD MPD GR. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat ilmu dalam pendidikan, khususnya peran ontologi, epistemologi, aksiologi, dan bagaimana penerapannya dalam praktik. Oke, kita bahas apa sih yang melatar belakangi filsafat ilmu dalam pendidikan. Jadi, pendidikan bukan hanya proses transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan manusia yang bernilai. Ilmu pendidikan perlu landasan filosofis agar tidak hanya efektif, tetapi juga benar dan bermakna. Filsafat ilmu membantu menjawab apa hakikat pendidikan, bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, dan untuk apa pendidikan digunakan. Nah, pada video kali ini ada 4 rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa ilmu filsafat disebut pisau analisis dalam persoalan pendidikan. Yang keempat, bagaimana contoh penerapannya dalam kebijakan, kurikulum, dan pembelajaran. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu filsafat ilmu dan pendidikan. Harus diketahui dulu ya, apa itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah kajian mendalam tentang hakikat ilmu, metode, tujuan, dan hubungan ilmu dengan nilai-nilai kehidupan. Dalam pendidikan, filsafat ilmu menjadi dasar untuk menilai apakah suatu praktik pendidikan benar secara ilmiah dan layak secara moral. Karena itu, filsafat ilmu menjaga pendidikan agar tidak sekadar teknis, tetapi juga reflektif dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa itu ontologi pendidikan. Jadi, ontologi membahas apa hakikat pendidikan itu. Pertanyaan ontologi mengarah pada apa yang dididik, siapa manusia yang dididik, dan realitas pendidikan seperti apa yang ingin dibangun. Dalam pendidikan, ontologi menegaskan bahwa peserta didik adalah manusia utuh, baik itu pikirannya, perasaannya, sikapnya, dan tindakannya harus berkembang bersama. Oke, sekarang kita harus pahami epistemologi pendidikan. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh dan diuji. Pertanyaan epistemologi mengarah pada bagaimana guru tahu metode pembelajaran efektif, bagaimana data pendidikan divalidasi, dan bagaimana teori pendidikan dibangun. Ini membuat pendidikan menjadi ilmiah karena keputusan pedagogik didasarkan pada bukti, bukan asumsi semata. Kemudian, kita harus memahami apa itu aksiologi pendidikan. Jadi, aksiologi membahas untuk apa ilmu digunakan dan nilai apa yang harus dikedepankan. Dalam pendidikan, aksiologi mengarahkan pendidikan pada kebaikan, keadilan, etika, dan kemanusiaan. Artinya, ilmu pendidikan tidak bebas nilai, ia harus berpihak pada martabat manusia dan kesejahteraan bersama. Sekarang kita bahas filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Kenapa disebut pisau analisis? Nah, disebut pisau analisis karena filsafat ilmu membantu membedah persoalan pendidikan dari 3 sisi sekaligus, yaitu hakikat, cara mengetahui, dan nilai. Nah, sisi yang pertama itu ontologi. Ontologi menilai apa masalahnya. Sisi kedua, epistemologi, menilai bagaimana masalah itu dipahami secara ilmiah. Dan sisi ketiga yaitu aksiologi, menilai apakah solusi pendidikan itu baik, adil, dan bermanfaat. Selanjutnya, kenapa pendidikan membentuk filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna memberi pengalaman nyata tentang bagaimana ilmu bekerja dalam kehidupan. Saat pendidikan memperhatikan nilai, konteks sosial, dan kebutuhan manusia, filsafat ilmu ikut berkembang menjadi lebih relevan dan aplikatif. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya menjadi objek filsafat ilmu, tetapi juga sumber refleksi baru bagi perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Nah, apa saja sih contoh kebijakannya? Dalam kebijakan kurikulum, filsafat ilmu dipakai untuk memastikan isi kurikulum sesuai hakikat manusia, kebutuhan, masyarakat, dan tujuan pendidikan nasional. Contohnya, kurikulum yang menekankan literasi, karakter, dan berpikir kritis menunjukkan pertimbangan ontologis, epistemologis, dan aksiologis sekaligus.
Kajian terbaru juga menunjukkan pentingnya integrasi filsafat ilmu dalam kurikulum pendidikan guru agar guru menjadi reflektif dan sadar epistemik. Nah, apa saja sih contoh kurikulumnya? Pada mata pelajaran atau mata kuliah filsafat pendidikan dapat dimasukkan untuk membentuk calon pendidik yang kritis. Penyusunan capaian pembelajaran sebaiknya tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga sikap dan nilai. Kurikulum yang baik harus menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai cermin pemahaman filosofis pendidikan. Nah, bagaimana sih contoh pembelajarannya? Yang pertama, guru bisa memilih metode pembelajaran berdasarkan bukti dan karakter peserta didik, bukan kebiasaan semata. Seperti diskusi, proyek, studi kasus, dan refleksi digunakan untuk membangun pengetahuan sekaligus karakter. Penilaiannya tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga proses, sikap, kerjasama, dan kejujuran akademik. Jadi, filsafat ilmu mengawasi pendidikan agar tetap eksis sebagai ilmu yang sah, ilmiah, dan bernilai. Pendidikan yang bermakna memperkuat filsafat ilmu karena menghadirkan realitas, pengalaman, dan nilai untuk direnungkan lebih lanjut. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi alat analisis utama untuk memahami dan memperbaiki pendidikan. Intinya, filsafat ilmu membuat pendidikan lebih sadar arah, lebih kuat dasar, dan lebih manusiawi. Pendidikan yang baik bukan hanya mengajar orang berpikir, tetapi juga mengajar mereka hidup dengan nilai. Karena itu, filsafat ilmu dan pendidikan saling menguatkan dalam membentuk manusia yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada penggunaan kata atau kalimat yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're